dalam dialog hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat. Apa kabar? Di kesempatan pagi hari ini, kembali saya Ilham Dianta akan menemani aktivitas pagi hari Anda. Dan hari Jumat tanggal 26 November 2021. Baik, setiap hari Jumat menjelang jam-jam segini ini biasanya prepare mau sholat Jumat ya, meskipun kurang 2 jam lagi. Ya, sekitar itulah. Tapi saya temani Anda kali ini dengan kita bagi-bagi informasi ya, bersama dengan sahabat-sahabat dari Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo di kesempatan pagi hari ini. Dan kita nanti akan masih bahas tentang tebu ya, tanaman tebu. Beberapa minggu yang lalu kita ada 3 episode mungkin ya, kita bahas tentang tebu, baik itu mengenai hamanya ya kan, hamanya bahkan kita bikin 2 episode, yaitu hama wereng, kemudian juga hama luka api ya kalau nggak salah ya. Nah seperti itu. Nah kali ini kita bahas tentang ini ya, bisa dikatakan tentang pemanenan ya, baik pasca panen, pada saat panen, kemudian juga mungkin sebelum panen ya. Kira-kira mungkin ada hal-hal yang harus kita perhatikan, itu apa saja sih? Yang jelas kalau tanaman lain sebelum panen yang harus kita perhatikan itu adalah ini ya, namanya saja kita tanam tanaman ini di ladang, di sawah ya. Kadang-kadang kalau kita misalnya nih ya menanam melon, semangka, nah ini sebelum panen itu biasanya jaga terus ya yang punya. Takut dicuri gitu kan. Kalau tebu takut dibakar. Nah, apalagi seperti itu ya. Tapi kalau tebu ini kan fisiknya itu jumlahnya banyak sekali ya kan. Jadi mungkin agak susah kalau mencuri satu-satu gitu ya. Tapi ini merupakan salah satu hal yang memang juga harus kita perhatikan ya di masa saat sebelum panen, kemudian panen, dan pasca atau setelah panen. Baik, sahabat, nanti kita akan bahas hal ini bersama dengan Mas Yusron, Mas Rio, juga Mas Imam ya. Ya. Beliau ini aktif sebagai penyuluh di BBP Tahrik Sidoarjo. Tema yang kita bahas adalah tentang tebang tebu MBS. Nah, MBS ini singkatan dari manis, bersih, dan segar. Ini standar yang diterapkan oleh pabrik-pabrik gula ya, yaitu MBS, manis, bersih, dan segar. Oke, manis, bersih, dan segar. Bagaimana kita mengupayakan tebu-tebu yang kita panen itu agar memenuhi ketiganya ya, seperti apa? Kalau misalnya 3 standar ini tidak terpenuhi, misalnya hanya 2 saja, bagaimana? Atau 1 saja, bagaimana? Nanti kita akan coba tanya. Baik, halo, assalamualaikum, selamat pagi Mas Yusron. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, di sebelahnya ini ada Mas Rio. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Rio. Apa kabar? Sehat juga. Sebelahnya juga ada Mas Imam ya. Seperti biasanya setia menemani. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Baik, oke. 3 narasumber yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini berbicara tentang tebu MBS, manis, bersih, dan segar. Saya ke Mas Yusron dulu ya. Ini nanti urut seperti tempat duduknya ya. Oke. Ini sebenarnya mungkin dijelaskan ya, di usia kapan tebu ini sudah harus dipanen, ya kan? Ciri-cirinya seperti apa? Kemudian tebu yang layak jual di pabrik gula itu yang seperti apa sih? Nah, kayak gitu-gitu. Monggo silakan bisa dijelaskan sebelum kita bahas-bahas yang ini ya. Oke, silakan. Murotani apa ini?
Monggo. Mas Imam dulu, Mas. Oke, Mas Imam silakan. Heeh. Umurnya piro? Umurnya 10 sampai 12. Ya, dengan materi tebang tebu MBS ini, sebelum ke intinya, di Indonesia ini sistem budidayanya ini tanaman tebu ini sangat baik dan benar, harus diperhatikan dengan aspek mulai dari pemilihan varietas yang unggul. Dengan pemeliharaan tanaman tebu ini dengan sistem intensif yang sangat prosedur dengan penebangan dan sesuai dengan jadwal. Kegiatan teknik budidaya tanaman tebu ini sangat berpengaruh terhadap nilai kualitas dan kuantitas tebu. Salah satunya adalah pada saat tebang tebu angkut. Tebang dan angkut tebu ini merupakan proses penebang memuat dan mengangkut tebu dari kebun hingga siap giling dari perusahaan. Untuk menebangnya ini sangat merupakan kegiatan panen yang harus mendapat perhatiannya secara cermat, sehingga jika tidak kita cermat nanti resiko kehilangan produksi gula karena tebang dan angkut sangat besar, baik dari aspek kuantitas seperti pasokan bahan baku tebu dan tebu giling, maupun aspek kualitas seperti pengurangan kandungan dan mutu gula. Untuk kriteria keberhasilan pelaksanaan tebang dan angkut diukur dari kemampuan kontinuitas pasokan bahan baku sesuai kapasitas giling maupun mutu tebang yang layak digiling. Untuk mutu tebang ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan prasarana, sarana angkutan, sumber daya tenaga tebang, kondisi lingkungan, kelancaran giling pabrik, dan sistem pengumpahan tenaga tebang dan angkutan. Ini faktor yang perlu kita perhatikan dalam tebang muat maupun angkut yang sangat mempengaruhi produktivitas, yaitu tinggi rendahnya rendemen tebu asli dari lahan sawah maupun tebang yang saat kita tebang waktu panen, hingga ini perlu dimasukkan ke dalam standar atau kriteria dalam sebutan MBS, yaitu manis, bersih, dan segar, yaitu tujuannya untuk agar rendemen yang dihasilkan bisa secara optimal. Itu aja. Iya, baik. Oke, terima kasih Mas Imam. Mungkin bisa ditambahkan Mas Yusron, Mas Rio, silakan. Saya. Mohon maaf Mas Irfan nggih. Ilham. Iya, monggo silakan. Terima kasih. Selamat pagi pendengar setia Radio RSPK. Ini yang saya bisa nambahkan dari Mas Imam tadi, mungkin belum disebutkan untuk yang panen ya Mas ya. Untuk panennya tebu tadi itu insya Allah kalau nggak salah 12 bulan sama maksimal 14 bulan ya. 10 sampai 12. 10 sampai 12. Jadi itu batas minimal Mas untuk bisa ditebang. Cuman proses tebangnya sendiri nggak boleh lebih dari 2 hari. Karena kalau udah 2 hari lewat nggak masuk ke PG, itu bisa jadi pertama rendemennya otomatis gulanya produksinya juga turun Mas. Jadi kalau misalnya kita giling hasilnya nggak bisa maksimal. Misalnya waktu tebang sebelum 2 hari itu bisa menghasilkan misalnya seberapa kuintal atau berapa ton jadi gula misalnya dari yang disetorkan ke pabrik, karena sudah lewat 2 hari karena ada layu, kusut jadi banyak istilahnya sampahnya Mas. Jadi airnya sudah berkurang karena nguap. Itu makanya dari Masnya tadi bilang waktu tebangnya kapan, terus ini harus diapain.
Jadi harus paham betul. Jadi makanya yang bagian nebang terus sampai ke proses ke PG itu harus tahu Mas berapa hari. Kalau enggak, ya itu tadi, ya kayak kita nebang tanaman yang ada kayak teratai atau apa ya, kita tebang 2 hari itu kan mesti kisut Mas, atau semuanya kan layu. Nah itu pengaruhnya sangat luar biasa. Iya. Gitu loh. Oke. Jadi makanya Berarti ini memang langsung ya? Iya, langsung. Habis ditebang langsung diantar. iya biar segera Iya. proses di pabriknya itu dan segera digiling, tapi ya sebelum itu memang dicek Mas. Ada alatnya, yaitu tadi ada di gambar itu, ditebang gini terus diperengkes gini loh, jadi keluar airnya terus diteteskan di alatnya, itu baru ketahuan kadar kemanisan. Makanya dilihat physically dari waktu masuk, terus habis itu tester di depan ada alatnya, sudah masuk di angka yang di sini ada kan 17 kadar kemanisannya, baru boleh masuk. Karena dari masing-masing PG itu masing-masing prosedurnya. Mungkin kalau yang saya tahu kemarin di BG Candi Pak, BG Candi itu ada alatnya, itu saya tahu. Jadi makanya beliaunya kalau mau masuk truknya itu kan ngelewatin pos dulu, pos satpam itu untuk cek dari surat itu, habis itu tes dari tebunya masing-masing, habis itu sudah dilihat dari alatnya itu oke, baru masuk. Kalau misalnya nggak oke, biasanya ditahan dulu ya Mas Yusron ya, ditahan untuk nggak tahu, mungkin samplingnya kurang banyak mungkin itu. Nah ini kalau ditas 1, 2, 3 udah lumayan memenuhi syarat, ya sudah masuk. Oke, samplingnya ada berapa tebu sih? Kali ininya 2 diagonal ya. Samplingnya minim ya 2. Nah itu 2 batang tebu. Tebu. Oh, itu udah mencukupi mewakili semua iya, ya? semuanya. Itu jadi standar ya? Soalnya gini Mas, kalau proses penebangan itu sebelum tebang itu kayak petugas lapang, pabrik itu biasanya keliling lahan mana saja yang sudah memenuhi syarat. Jadi kita sebelum tebang ada kayak percontohan lah, maksudnya kita ambil berapa sampling dalam lahan tersebut, kita ambil terus dibawa ke pabrik. Jadi nanti dites dengan gilingan contoh. Ada gilingan contohnya. Jadi kalau briknya mencukupi minim 17 tadi bisa ditebang. Kalau enggak, tahan dulu nanti sampai umur tertentu dulu. Tadi. Intinya tebu ini yang sudah siap panen itu usia 10 sampai 12 bulan. Iya kan? Ya. Nah, kemudian kalau misalnya sudah masuk di pabrik gula, ini baru nanti akan dilakukan ibaratnya itu testing lah kayak gitu ya. Layak atau enggak ini digiling kan gitu. Sebelum tebang di testing, setelah tebang testing lagi. Testing lagi di pabriknya sebelum masuk. Nah, itu. Berarti testingnya 2 kali ya kan? Nah, testing 2 kali ini yang di pabrik dilakukan cukup 2 batang tebu aja ya, dan itu sudah mewakili semuanya gitu kan. Tapi yang perlu diingat itu pada saat pemanenan dan akan pengiriman ya ke pabrik gula, itu dipastikan harus se-fresh mungkin tebunya, jangan sampai lebih dari 2 hari. Alum tebunya. Dan gula nanti Mas. Dan itu nanti harganya jadi turun mungkin. Iya gitu ya. Atau ditolak malah. Kalau briknya ini di bawah 17, kan ada yang 17 terserah pabriknya, ada standarnya sendiri, biasanya minim itu 17. Jadi kalau ndak memenuhi itu biasanya ditolak ya? Iya, ditolak. Suruh balik lagi. Sorry gini, kalau misalnya ditolak, petani tebu kan rugi ini Mas. Gimana dong? Pasti rugi itu. Terus dibawa kemana ini tebu-tebunya biasanya kalau begini? Biasanya itu ya dijual dijual timbangan biasanya. Oh, kan ada timbangan di situ. Bukan yang orang-orang yang jual SS tebu itu beda ya? Beda tebu jenis soalnya. Beda jenis. Makanya ada MBS ini, manis itu briknya itu harus minim 17 dan di atasnya, terus bersih ini bersih dari daduk biasanya, daun kering Mas. Daun kering. Terus dari akar biasanya kan kalau di Sidoarjo kan katut. Di Sidoarjo kan di Sidoarjo ini kan biasanya tebu itu roboh. Soalnya kondisi alamnya di Sidoarjo kan delta kan. Kalau ndak
dilakukan penggulutan atau penambahan tanah biasanya rubuh, banyak yang rubuh. Ikut. Jadi Dan itu kalau rubuh akarnya- ini, akarnya kan Katut gitu ya. iya. Sak tanahnya Tumbuh akar biasanya. Oh. Tumbuh akar. Kalau tebu rubuh kan tumbuh akar Mas biasanya. Oke. Iya. Sekarang saya mau nanya nih, untuk apa namanya ya, pemangkasan ya. Iya. Itu jaraknya berapa sih? Mulai dari akar sampai Dari ke batang tanah itu. ke Maksudnya kita atas tebangnya itu. katanya kan tadi akarnya jangan sampai katut Iya. gitu ya, jangan sampai ikut. Nah, itu mungkin jaraknya 10 cm atau berapa senti gitu? Bagusnya gitu. Idealnya. Kalau idealnya mepet tanah Mas. Pokma biasanya. Oh. Ngepok tanah biasanya gitu. Itu Istilah pabrik biasanya pokna. pokma. Bukan Pokma. empokna gitu. Kalau empokna lain lagi. Pokoknya Soalnya betul pecel iya. sebelah itu. Semakin mepet soalnya semakin bagus. Soalnya kandungan gulanya paling tinggi itu di Di bawah. Jadi biasanya Itu yang paling manis mungkin ya. paling Ya. manis ya, paling manis. Makanya Kalau penebangan kurang pokma biasanya ya segini aja nanti kehilangan gulanya Lumayan. juga. Lumayan Mas. Oke, Iya. baik. Jadi memang nggak ada kriteria ukuran, tapi Iya. harus memang pokma Pokma. atau apa Mepok tadi? Lemah. Ngepok Ngepok lemah, Iya. ngepok lemah ya. Lemah. Dan ini memang harus punya keterampilan tertentu ketika kita harus Iya, menebang karena katutan akar atau oyot ya. Ini Iya. juga nanti akan berpengaruh pada saat rendemen. di pabrik gulanya tadi Iya, itu kan. Oke, baik. Nah, ini secara kasat mata ya, untuk kriteria tebu yang dewasa siap panen itu yang seperti apa sih? Mungkin dari warnanya, mungkin dari daunnya, mungkin dari apa permukaan iku atos apa gimana. Nah, bisa dijelaskan seperti apa ini? Kalau kriteria dari fisik biasanya Mas. Mhm. Dari kita lihat dari daunnya. Mhm. Daunnya kalau sudah kayak kipas 5 helai. 5 helai, Lima helai. 4 sampai 5 helai itu sudah Sudah terakhir yang siap umur panen. 10 sampai 12 ya, sudah tadi siap loh. panen lah. Ada 4 sampai 5 helai itu lah itu insya Allah udah. Tapi Kalau memang dari kalau usia segitu memang biasanya menyisakan 5 helai ya, memang ya, secara natural alami Natural, begitu ya. Dan itu sudah tua. Iya. Ya. Ada lagi contohnya fisiknya itu kalau tumbuh apa kayak bunga. Bunga. Oh, Kan ada Bunganya bunganya. ada kan ada Mas. Iya. Ada di atasnya Memanjang gini. memanjang mungkin. Iya. itu Warnanya tumbuh bunga ungu itu ya. berarti juga sudah tua. Iya. Kalau ndak segera dipanen nanti takutnya kering. Jadi sebelum tebang juga kita lakukan kayak handbrake ini tadi. Namanya handbrake, alat untuk pengukuran manis. rendemen tadi Manisan. manisnya. Mm-mm. Atas, tengah, bawah ngambilnya. Mm-mm. Jadi Biar tahu. ngambilnya kalau selisihnya itu Nggak jauh jauh beda. beda berarti Iya. itu sudah siap. Kalau tapi- rata-rata. Beti ya, beda Iya. tipis gitu kan. Jadi bawah harus lebih tinggi, Tengah, Tengah. sedengan. harus jaraknya 1 sampai 1 2, Heeh. atasnya juga sama. Oke, misalnya nih, Iya. yang bawah itu 19 Iya, misalnya, oke. iya. Yang atas harus 20 atau 21 is oke. Biasanya di bawahnya 20. Mas. Di bawah. Oh, sorry. Kadarnya Karena biasanya- lebih nggak manis ya. Iya, lebih nggak manis kalau yang Semakin atas. tinggi kan Berarti manisnya berkurang. 19. Ya. Itu bisa dimaklumi. Ya. Itu ya. Terus atasnya lagi mungkin 17 mungkin. 17. Iya. Oh, lewat 22 gitu ya Kalau biasanya ya. kebalik itu berarti penebangannya telat. Kalau dibiarkan bisa mati. Iya. Oh, alah. Iya. Eman Mas. Iya, Jadi iya. kayak penebangan ini ya Harus sangat tepat. juga menentukan hasil itu tadi. Selain budidaya, penebangan ini menentukan hasil banyak tidaknya yang Gulanya yang Gula. dihasilkan tadi. Produksi. Oke. Baik. Nah, ini terkait dengan ciri-ciri ya atau kriteria bagaimana sih tebu yang bisa dikatakan tua dan siap panen itu sudah dijelaskan. Mungkin ada ciri khas lain? Nggak ada ya, cuman Nah, itu cuma aja itu ya. aja, iya. Kalau dari warna mungkin Dari warna enggak ada. nggak ada, karena tergantung varietas Iya, juga ya iya. kan. Kalau dari ukuran Kalau ukuran enggak ada. nggak ada ya. Dari fisik Ada itu tadi. tua pun kecil-kecil tapi udah tua Iya. pun ada, ya kan begitu. Ada jenis yang gede-gede tapi masih muda pun ada, Ada. gitu ya. Iya. Jadi yang paling bisa kita lihat cirinya itu adalah jumlah daun. Jumlah daun. Jumlah daun itu 5, Bunganya. tumbuh bunga itu sudah siap panen gitu Paling ya. akurat pakai
and break tadi. Sampling dari Sampling jelek, tadi. diambil airnya itu tengah terus atas. Nanti bisa dikumulatif rata-rata berapa. Kalau udah memenuhi syarat bisa langsung dipanen segera. Wes, masuk ke itu bisa proses semua nanti dipanen ya. Pokoknya nggak kena luka lagi. Dan itu kan nanamnya juga bareng ya, otomatis Iya, pasti samalah Iya. gitu ya. Baik. Nah, sekarang ini berkaitan dengan manis, bersih dan segar. Ini mungkin bisa dijelaskan ya. Iya. Kalau kita tadi sempat menyinggung sedikit aja Iya, tentang manisnya. Nah, ini tentang bersih dan segarnya. Kalau bersih tadi itu kita singgung soal daun-daunnya harus bersih, Daun-daunnya, iya. tidak ada katutan oyot, Kotoran, iya. akar dan sebagainya. Mungkin juga lempung-lempungnya juga. Iya. Nah, kayak gitu. Nah, segarnya ini gimana ini? Tadi yang Iya, alum yang tadi 2 ya. hari tadi. Makanya harus segera mungkin sudah ditebang dan 1 truk udah penuh ya Mas Yusron ya. Itu harus segera langsung berangkat. Pokoknya dikasih waktu jatah itu tadi 2 kali 24 jam. Jadi kan 2 hari. Jadi kalau misalnya Atik lewat dari itu, nanti yang rugi itu yang punya tebu ya. petani. Kasihan. Nanti Kasihan. memang lewat mungkin enggak tahu Mas. Lewat di 2 hari enggak tahu, yang bagian pabrik juga enggak tahu, supirnya yang tahu. Jadi waktu setelah kok randemennya sekian, harusnya itu sekian kalau dihitung ketemunya mungkin Sebentar. rata-rata gitu. Istilah rendemen itu apa sih artinya? Rendemen itu persen air dalam batang yang bisa menjadi gula. Jadi tebu itu Sisanya. ada 2 Mas. Nanti bisa dikristalkan jadi gula atau jadi tetes tebu. Tebu. Jadi yang tidak bisa dikristalkan nanti jatuhnya jadi tetes tebu. Tetes yang tebu. warnanya coklat, baunya kayak apa ya Mas ya, agak sedikit kecut-kecut gitu loh baunya. Oke, baik. Iya, Yang bisa tangki loh Mas, yang biasa Iya, itu. jadi gini, kalau misalnya masa penebangan ini kalau nggak ada masalah ya, misalnya ini sudah ditebang, habis itu nggak sampai 2 hari langsung dikirim ke pabrik gula, is oke. Kemudian diukur kadar kemanisannya, Oke. mungkin di atas 17, is oke gitu kan. Nah, permasalahannya kalau tadi memang terjadi misalnya kita kirim itu karena mungkin lebih dari 2 hari, siapa tahu ya. Pernah kejadian begitu kan? Kalau kejadian sangat jarang Mas. Jarang ya. Iya. Pernah tapi jarang. Jarang, Soalnya kita kan sebelum tebang itu petugas lapang kan sudah memetakan tebu mana sih yang mau duluan. tebang. Terus 1 hari kan kapasitas pabrik kalau Sidoarjo ini sampai 3.000 TCD ton kin D, maksudnya 3.000 ton per hari. Per hari. Jadi kemampuan pabrik Membuat. di Sidoarjo ini untuk menggiling tebu yang 3.000 dari ton. 3.000. 3.000 ton. Waduh. Biasanya Lumayan. sih kadang 2.500 sampai 3.000. Soalnya kalau terlalu over juga Kasihan mesinnya. mesinnya Panas. Iya. Harus ada pendingin nanti. Pendinginan ya. Oke, baik. Nah, kalau kemarin saya sempat juga menanyakan tentang gula, itu Iya. gula yang baik, yang seperti apa, ya kan? coklat, putih, Karena kan di konsumsi kita Hotel. juga sebagai konsumen kan harus tahu gitu kan. Iya. Ternyata yang lebih baik itu yang agak burem, yang agak coklat, Iya, agak coklat. iya kan? Itu yang baik itu maksudnya kadar kemanisannya tinggi atau baik dikonsumsi atau itu. ciri apa sih? Atau gimana? Yang kriteria baik itu apa? Maksudnya Baik aman dalam kesehatan Iya, benar. atau gimana? Kalau untuk masyarakat biasanya lebih memilih yang coklat karena kemanisannya itu lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi lebih manis dari yang putih. Kalau Itu yang betul ya, memang begitu Memang ya. iya, Memang betul, manis, betul. lebih manis. Dikit Ya. itu manis Mas. Cuma Makanya- ya ini kalau untuk yang coklat ini kan kalau bisa yang juga terlalu coklat nemen sih. Soalnya kan itu juga mungkin dari pemurniannya prosesnya proses. itu kurang untuk kan biasanya pakai gamping Mas. Gampingnya mungkin kurang begitu baik biasanya. Tapi untuk tingkat kemanisannya memang manis. Oke. Tapi untuk kotorannya kesehatan Kurang. mending kurang agak Karena yang itu putih. bagi orang yang kena gula Mas, sangat jelek itu Mas. Iya, Gula pasir dengan yang kata coklat. lain, Iya. kita juga harus bisa memilih ya kan, Betul. memilih. Kalau misalnya memang demikian, ya kita pilihlah yang
tentunya yang ya minim mengandung zat gula, ya kan, kayak begitu. Mohon maaf nih, Ya. kalau misalnya kita pikirannya kotor ya, karena kita mindsetnya kan semakin coklat semakin manis, dan itu bisa jadi orang yang tahu itu adalah gula yang baik dan Gula yang jelek. kita yang harus beli gula-gula seperti itu. Misalnya ini para ini menambah warna agak Nggih. coklat begitu, kelihatan atau enggak sih sebenarnya? Maksudnya kelihatan gimana, Mas? Ya seperti gula asli. Oh iya, gini Mas, kalau Bisa jadi misalnya ditambah pewarna yang, iya kan, Iya, gitu iya, loh Mas. iya, iya, Misalnya gini, pasokan tebu susah nih, susah ya. Habis itu wis apa tebu apa macam-macam wis gini, ambil giling atau apa gitu. Tapi hasilnya kurang maksimal misalnya, ya tadi putih, mungkin harganya jatuh atau apa kita nggak tahu. Kemudian dikasih kayak pewarna gitu, mungkin jadi mirip ya, jadi mirip seperti yang gula yang bagus gitu loh. Pernah nggak kejadian semacam itu atau gimana? Yang saya tahu ini Mas Van, apa namanya? Yang kita takutkan apa Mas Yusron? Gula rafinasi ya. Rafinasi. Nah. Itu yang membahayakan Mas. Karena gula rafinasi itu kayak gimana Mas Yusron? Gula itu mengandung apalah yang membuat jadi kita itu Manisnya buatan maksudnya? iya, nggak tahu. Pokoknya rafinasi itu saya tahunya masih belum lihat, belum baca. Cuman rafinasi ini kan biasanya impor Mas. Kalau kita pas gulanya lagi tinggi harganya, ini kita impor lah, itu rata-rata mesti gula rafinasi ya Mas Yusron ya. Itu yang bahaya. Cuman monggo Mas Yusron, rafinasi itu gimana? Kalau gula, kriteria gula yang coklat itu kita tergantung marketnya. Kalau untuk pedagang biasanya cari yang coklat. Soalnya kan manisnya dikit aja sudah manis. Kalau kita untuk konsumsi sendiri lebih baik Yang putih. cari yang agak Terang. putih. Soalnya kan Low yang sugar. coklat biasanya Iya. itu masih ada kayak kotoran, kurang bisa Hitam-hitam dicuci. itu Mas. Biasanya kalau udah diaduk, nah itu biasanya di bawah itu ada hitam-hitamnya. Ya, soalnya itu biasanya kualitas untuk pemurniannya, untuk gamping biasanya kapur itunya kurang bagus biasanya. Jadi Oke. masih ada kayak kotoran. Kotoran, tadi. baik. Iya. Jadi penyortirannya ini masih kurang maksimal ya. Karena masih ada kayak butiran-butiran pasir gitu mungkin ya. Iya, kayak Kalau harganya sih sama sih. Sama. Oh, berarti gula yang warna Sama. putih Sama. sama yang coklat sama. sama. Iya, Tinggal selera aja. Cuman Iya, itu iya. tadi yang low Tergantung sugar, jadi marketnya. agak sedikit kurang manis, memang harus banyak baru agak manis. Yang coklat sedikit aja udah manis. Gitu. Oke, ini kenapa mungkin kita sebagai konsumen sering ya melihat ada tampilan gula itu yang agak kecoklatan dan yang putih. Nah, ini sebenarnya ini perlu diedukasi ya untuk masyarakat bahwa yang coklat itu lebih kadar kemanisannya lebih tinggi daripada yang putih. Tetapi kita dalam membeli harus bijak, dalam arti sesuai peruntukan. Betul. Kalau misalnya kita memang butuh manis sekali yang coklat, tapi kalau memang yang nggak terlalu manis sekali itu yang putih, ya kan? Nah, tinggal kita milih aja, iya kan? Dan itu harganya tidak ada perbedaan ya, ada perbedaan. sama. Baik. Kalau yang putih itu sebenarnya ada zat pemutih atau apa sih? Itu tadi yang membedakan kan ada tingkat apa namanya? Tingkat pemurniannya, Proses. gampingnya ini, Itu kualitasnya. itu hanya beda di saat proses sehingga menghasilkan yang agak coklat sama yang putih. Iya. Itu Insya hanya Allah diproses saja Ya, ya. proses saja. Bukan jenis tebunya atau Bukan. apa. Oh, enggak. Bukan. Kalau jenis tebu Sama aja, Sama. sama. Iya. Jenis tebu sama. Sebenarnya proses pembuatan gula itu dicampur air atau hanya murni tebu sih? campuran banyak Mas. Itu yang Oh, iya. yang ngerti kan pabrik kan. Kita kan sebagai ya petugas ya tahu cuma dikit kan. Soalnya itu kan rahasia perusahaan juga. Iya. Iya. Tapi pada dasarnya memang ada campurannya. Ada campuran Ada. air biasanya. Air ada Gamping. pasti. Air ada. Gamping Cuma biasanya. nanti kan dikristalisasi kalau misalnya langsung kita nggak ada air ya, misalnya tadi Masnya bilang secara logika Mas, kalau nggak ada air ini kan gula ini kan lengket. Jadi otomatis betul. nggak sampai nyampe ke proses yang selanjutnya, dia sudah nempel di awal. Jadi makanya diguyur sama air, nanti direbus ada boiler ya. Itu kemarin kita kan ke PG Candi itu lihat semua Mas sampai ke boiler aja. Tapi secara logikanya yang jenengan bilang tadi ada air, insya Allah ada. Karena proses ke arah kristalisasi ini kan ada bagian yaitu di bagian itu ada pemanasan. Lah otomatis kalau nggak diguyur air, ini langsung dari tebu, nanti kan
lengket di sini semua, jadi nggak sampai tutup boiler dia sudah habis gulanya. Ya itu logikanya di situ, Mas. Karamel ya. Betul. Karamel. Oke, nah kita sedikit terbuka gitu ya, wawasan kita terkait dengan bagaimana proses tebu dari penebangan sampai masuk ke pabrik gula gitu ya. Baik, nanti kita akan tanya-tanya lagi nih ya. Siap. Tentang hal ini. Mungkin nanti kita akan bahas yang agak beda ya. Maksudnya mungkin agak keluar dari tema. Iya. Tapi tetap tentang tebu gitu. Iya. Oke, baik. Mas Yusron, Mas Rio, Mas Imam tetap bersama kami, dan untuk sahabat-sahabat Suara Sidoarjo tetap bersama kami ya. Nanti kita akan lanjutkan setelah beberapa spot berikut ini. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo. Sahabat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo memberikan penghargaan untuk desa atau kelurahan berseri tahun 2021, dan yang berhasil menerima penghargaan itu adalah Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, dan Desa Kebonsari, Kecamatan Candi. Selamat ya untuk dua desa tersebut. Dan untuk desa-desa yang lain ya, semua kecamatan ini siap-siap ya, supaya pada tahun depan bisa mengirimkan calon-calon desa berseri ya tahun 2022. Sahabat, informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air hidup yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat, di saat pandemi seperti saat ini, kita melewati masa-masa berat, yaitu bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, kemudian banyak pengangguran. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang yaitu harapan.
bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Esok kita bebas melangkah lagi. Negara hadir untuk mendukung perjuangan kita, memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Informasi ini persembahan Kanwil DCP Jatim 2. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Momong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, dan mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita masih bersama dengan sahabat-sahabat dari BPP Tarik ya. Di kesempatan pagi hari ini kita bahas tentang tebang tebu MBS manis, bersih, dan segar bersama dengan Mas Yusron, Mas Rio, juga Mas Imam. Baik, Mas Yusron, Mas Rio, Mas Imam, sebelum kita ini membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Tadi sempat disampaikan tentang tebang tebu ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Kalau tadi sempat kita bahas tentang penentuan saat panen. Ya. Nah, kali ini satu yang tadi sempat disebut tapi belum dibahas secara detail, yaitu tebang angkut. Oh iya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih tebang angkut ini? Meskipun mungkin kita tidak terlalu, ini hal yang mungkin tidak terlalu diperhatikan ya, tapi setidaknya kita harus tahu dong tebang angkut, mungkin cara mengangkutnya kayak apa ya kan, cara mungkin ada tips-tips seperti apa sih yang harus kita ketahui gitu. Gimana ini? Gimana Pak Ko? Terima kasih. Nanti ditambah aja. Kalau monggo. Terima kasih untuk waktunya. Ini dari materi yang untuk hari ini yang tentang tebang angkut. Sebenarnya tebang angkut ini proses pasca panen, Mas. Jadi waktu dipanen ini kan semuanya harus disiapkan. Pertama penebangnya dulu, orangnya dulu. Orang yang melakukan itu ya. Terus habis itu waktu panennya harus sesuai dengan prosedur yang Mas Yusron tadi katakan. Terus yang ketiga angkutannya, Mas. Jadi angkutannya itu pertama nek bisa diusahakan jangan sampai ada mogoknya ya Mas Yusron ya. Betul. Karena 2 hari itu sangat cepat, ndak kerasa. Karena pertama jarak tempuh dari lahan atau kebun ke lokasi PG ini harus diperhitungkan, Mas. Karena kalau enggak dari jarak tebu ke lahan tebu ke PG itu kalau misalnya bereset, ya itu tadi resikonya yang punya atau yang nyewa rugi. Misalnya kalau PG oke lah, nah PG mungkin uangnya banyak mungkin ya Mas ya. Tapi kalau untuk yang petani mandiri ya Mas Yusron ya, itu yang kerasa sekali Mas. Nggak ngomong tiba-tiba udah kapan? Loh, ya wis lewat. Waduh, udah kena waduh gitu udah yang jadi kerugian. Nah, terus yang lain
Dari tebang tadi mungkin ini Mas, apa ya istilahnya? Ini ada sistem pengupahan tenaga. Karena tenaga kita sudah punya, tapi belum cocok ya Mas Yusron ya. Ini yang susah. Kalau misalnya mereka sudah fix, terus dipastikan jumlahnya harus memadai. Mungkin berapa ya Mas Yusron ya tenaganya yang untuk berapa hektar itu harus berapa orang, itu yang saya belum paham. Monggo Mas Yusron. Iya, mau menambahkan saja untuk tebang muat angkut ini yang disampaikan Mas Rio tadi. Di Sidoarjo ini biasanya tidak ada tenaga tebang dari lokal, biasanya impor dari daerah lain, kabupaten lain. Ya, biasanya dari daerah Pasuruan. Iya, itu loh, Mas. Jadi harus kita siapkan dulu Mas. Kita siapkan karena buruh kita itu luar biasa, juarang. Soalnya kalau daerah sana itu biasanya mulai pagi jam 6 atau jam 7 mulai tebang, nanti bisa sampai maghrib Mas. Iya. Kalau orang sini lokal sudah wis ampun. Jam 12 saja wis sambatan. Ya, cari makan. Iya. Oh, itu tenaganya harus benar-benar sampai maghrib ya? Iya, impor dari sana biasanya. Padahal kan cuman mungkin itu berapa hektar sih biasanya? Kalau di sini berhektar-hektar. Kalau satu Sidoarjo sendiri sekitar 4.300-an tahun ini Mas. Tahun kemarin. Dan itu juga tergantung sama jumlah banyaknya tenaga ya. Semakin banyak kan semakin cepat juga ya. Makanya tahun ini mungkin ujian dari bagi petani dan pabrik. Soalnya kemarin tuh banyak tenaga tebang yang kena COVID. Nah itu. Jadi kemarin agak terganggu untuk pasokan tebunya. Pada saat pemanenan atau tebang angkut itu biasanya kendala-kendala apa sih yang sering muncul tuh biasanya nih? Kendala apa yang sih? Tebang muat angkut biasanya itu tadi. Satu, untuk jumlah tenaganya kadang lihat kondisi lahannya tebunya kayak gini, biasanya banyak kayak rayutan rumput yang sampai tinggi ke mengganggu waktu kita tebang. Nah itu untuk penebangannya juga kan agak lama, jadi biasanya tenaganya itu minta tambahan upah. Nah itu loh. Nah sistem pengupahan tadi kita harus fix dulu sama orangnya. Iya. Itu yang kalau enggak dibicarakan lebih kita awal. Banyak Mas di situ nanti. Makanya itu yang paling penting itu mulai budidaya ini harus baik sekali. Baik dulu. Kalau sudah baik, nanti penebangannya juga enak, maksudnya bisa lancar. Yang kedua lancar. Untuk muatan ini kan biasanya sarana pengangkutan masalahnya. Sarana untuk truknya ini harus sebelum tebang biasanya kayak berapa bulan sebelumnya harus pesen lah kasarnya ya. Iya, kayak kontrak, ada kontraknya. Kita punya gawe gitu loh. Punya gawe itu. Jadi ada panitia tebang sendiri Mas untuk melakukan penebangan ini. Jadi kita kontrak berapa mobil nanti buat mengangkut dari lahan ke mana jenenge pabrik gula. Nah, itu kalau nggak ada atau misalnya minim, nanti misalnya tahu budidayanya udah bagus, hasilnya udah bagus, tapi angkutannya itu banyak yang mogok. Jadi kan nyari lagi ini kan makanya sebelum 10 bulan ini ya mungkin harus kurang 2 bulan gitu mungkin kita udah tanya semua sudah ready, itu pun kalau nggak mereset Mas. Kalau mereset ya sudah kendala juga lagi. Truknya biasanya dikontrak sebelum tebang tadi. Yang kendala lain biasanya tebu kalau terbakar Mas. Iya, pas musim kering. Terbakar ini memang sih kalau dari penelitian tebu terbakar itu enggak pengaruh sama rendemen selama 2 hari harus habis. Nah, kendalanya kalau semua tebu terbakar di rendemennya sama, nanti banyak tebu yang terbakar. Jadi biasanya kalau tebu terbakar ini rendemennya akan turun ya. Biasanya dapat sekian, rasanya turun beda ya. Berapa persen ya kebakar? Kalau terbakar biasanya rendemen 7 bisa 5 Mas. Kalau sudah tebu terbakar, petani jelas rugi. Rugi. 7 ke 5 itu karena penebangannya juga mahal, angkutannya juga minta naik, soalnya bobotnya nggak
begitu Nggak sampai. baik. Iya. Jadi koyokannya munjung Mas, tapi enteng. Makanya ini tadi kan Iya, salah Karena satu airnya kenapa? salah satu kriteria kan segar. manis bersih segar kan kalau tebu Segarnya. terbakar masuk ke kesegaran ini Mas. Nggak segar Kalau lagi, bersih Mas. memang bersih daduknya sudah. Kalau segarnya ini yang agak Iya. Jadi kurang. kriteria segar masih belum bisa diharapkan maksimal ya kan. Minta tambah tadi banyak kendala Tapi lagi. rasanya berubah atau enggak ya? apanya? Terbakar gitu. Baunya Rasanya Rasanya asap, agak ada mungkin asapnya. ada kak kecut-kecutnya gitu. Iya gitu ya. Kalau Ya, sudah lewat 3 hari 4 hari biasanya tumbuh jamur Mas. Iya. Kalau jamurnya ini. Nah, ini kan Rasanya itu nggak enak. airnya yang ada di dalam tebu kan juga Campur. berkurang banyak. Oke. Intinya nggak maksimal lah. Kalau Iya, memang iya. 2 hari bisa menghabiskan, Insya Allah masih. tidak ada masalah. Lah, kalau lebih ini, Yang dikhawatirkan biasanya kan yang itu kalau tadi. tebu terbakar semua tenaga tebang yang ada di lokasi. lokasi tersebut diarahkan ke situ. Mm-mm. Tujuannya itu tadi segera mengejar Biar cepat ya. mengejar segarnya tadi. Mm-mm. Ya. Ya sampai segitunya ya. Iya. Nah, Kalau Oke. dibuat es tebu enak. Baik, ini waktu tersisa 7 menit sebelum kita ke penanya. Saat saya punya satu pertanyaan lagi, Iya. bagaimana cara memaintain atau mentreatment lahan-lahan tebu setelah panen? Nah, kita kan jangan sampai ini setelah panen mungkin kita biarkan aja gitu kan. Nah, mentreatment lahan ini supaya tetap gembur, tetap subur, tetap bisa ditanami. Nah, itu langkah-langkahnya apa aja sih? Langkah-langkahnya yang pertama itu tadi, kalau memang penebangannya kurang begitu baik, maksudnya ndak pokma, kita lakukan biasanya kalau dulu sih ada kepras, sistem kepras sama pacul. Kalau sekarang kan kalau mengepras dengan pacul berapa puluh hektar kan juga lembut. kasihan. Kita Bungkuk biasanya nanti pakai ya. senso, pemotong rumput Mas, pemotong rumput yang sudah dimodifikasi. Jadi 1 hari itu bisa 1 senso itu 1 sampai 2 hektaran, Mas. Lebih cepat. Oke. Nanti pertumbuhannya juga lebih seragam. Terus yang kedua ini pembersihan dari gulma. Biasanya langsung kita semprot dengan herbisida supaya kalau sudah tumbuh Tunas kayak baru. apa jenenge Baru lagi tunasnya ya. rumput-rumput Oh, yang liar itu, maka nanti akan berpengaruh pada pertumbuhannya, terutama kalau kita ngemes nanti ndak kompetisi Mas. kompetisi. Jadi duluan tidak bisa si gulmanya atau suketnya itu yang tumbuh tinggi, Tumbuh tapi si daripada tanaman tebunya belum tanamannya. sampai dapat makanan. yang gemuk malah rumputnya Rumputnya. bukan Iya. tebunya. Yang kedua untuk gotnya perlu diperhatikan juga, kita lakukan pendalaman juga. Yang ketiga ini biasanya dipedot oyot Mas. Pedot oyot pakai traktor biasanya. Kenapa sih dipedot oyot fungsinya ini? Untuk memutus akar-akar yang sudah tua. Jadi nanti tumbuh tunas baru, nanti pertumbuhannya juga maksimal. Oke, nih Ya. satu lagi sebelum ke penanya. Soalnya penanya ini saya setelah saya baca jawabannya singkat-singkat aja kok ya. Jadi gini, sekarang sudah ada nggak teknologi selama teknologi untuk memanen? Jadi selama ini kita tahunya konvensional, yaitu menyewa tenaga kerja kan. Otomatis kan mungkin pakai arit atau pakai apa kan gitu-gitu. Nah, ada nggak mungkin dari selama ini teknologi untuk bisa memanen ya? Gini, di sini tuh ada alat pemotong rumput yang sangat praktis sekali, hanya di bawah begini aja. Mungkin ada nih alat pemotong tebu yang sekiranya cukup dilakukan oleh 2 orang tapi langsung cepat gitu. Bisa. Ada ini sekarang. Ada. Kalau di sini kemarin Mas sudah pernah dilakukan uji coba untuk mekanisasi pakai harvester. Mesinnya besar Mas, kayak mesinnya itu besar. besar. Terus sebelahnya ada truk. Jadi ini manen Terus langsung dimasukkan ke truk. Jadi ada loading. Masuk Itu upload. kayaknya dalam skala besar ya. Iya. Kalau misalnya dalam skala kecil untuk diterapkan di sini gitu. Biasanya misalnya. kalau untuk harvester ini
minim itu 10 hektar Mas. Nah, Kalau di Sidoarjo kan wilayahnya kayak ngeblok semua. Tapi sebenarnya itu sudah ada ya. Sudah ada. sudah Cuma kendalanya di Sidoarjo ini kan Sidoarjo tanahnya kayak ngeten lempeng. langsung kelem nanti Pak. Iya betul. Sedangkan untuk harvester ini bobotnya sendiri. Nah, Kayak berapa sampai ton? semerap 1000 ton. 11 ton. Nah. Jadi kalau musim kering masih bisa. Kalau musim agak hujan Hujan terus lokasinya agak Kembet. becer. Iya. Nah ini Rawa, kendalanya. delta. Kemarin ada di daerah Wonoayu. Jadi mau masuk gini sudah ndak bisa gerak wis. Mandek dek Iya. ya. Padahal alat berat lagi boleh. Makanya itu perlu inovasi-inovasi baru yang kan itu program nasional lah Mas. Kalau bisa sih program kedepannya ini disesuaikan dengan lokasi Iya. yang ada. Iya. Mesinnya agak makanya. mini lah. Kalau Mas. di daerah Makanya. Kediri masih bisa Mas alat tersebut. Kalau daerah sini Insya Allah. belum nyampe 10 meter sudah tidak bisa. Makanya di pabrik-pabrikan yang kayak di produk Yanmar mungkin Masnya tahu ya, di Pasuruan itu ada yang di Jogja juga Gunung Kidul itu yang Gunung Biru macam-macam. Itu kan semuanya modifikasi Mas dari yang awal. Semuanya modifikasi dengan lahan yang ada, mungkin ada serinya itu seri yang berat. Berarti bodinya ya besar, yang sedengan ya serinya agak kecil. Yang mini ada, cuman kadang itu kan repotnya gini Mas, ada mini, sedengan sama yang berat itu kapasitas kayak Mas Yusron tadi bilang, yang besar tadi 10 hektar. Yang kita tadi mungkin yang mini sama sedengan itu mungkin di bawahnya 5 atau 2 hektar. Mungkin Nah, itu dicoba kan yang lokasi kecil dulu deh. Iya, ya. mungkin. Yang mini-mini dulu karena kan kita juga tadi ada kendala di tekstur atau Betul, tanah tadi tanahnya ya tadi. kan. Sangat nopo ini kulo prihatin sih. Aslinya tebu ini kan punya pusat penelitian sendiri Mas, yang ada di Pasuruan, namanya PT GGI. Nah ini kan kalau dulu kan milik pemerintah, kalau sekarang diswastakan. Nah itu. Kalau bisa nanti diambil alih lagi. BUMN. Iya, BUMN itu kan lagi. sebenarnya nek bisa BUMN kan enak Mas. Iya. Oke. Baik, ini ada pertanyaan, jawabnya cepat aja ya, singkat-singkat aja. Pak Suyatno ada di Celep, di musim hujan apakah kualitas manis dari gula atau tebu bisa berubah? Gimana jawabannya? Kalau untuk kualitasnya bisa berubah. Soalnya kalau tebu ini kan mengapa bulan 5, kalau zaman dulu kan bulan 5 sudah tidak ada hujan. Jadi Puncaknya. kalau tebu ini kalau sudah Panen. kena hujan pas panen, nanti breaknya itu bisa turun lagi ke bawah. Jadi kurang manis ya. Kurang manis, Oke. ya. Baik, jadi jangan menanam tebu pada saat musim hujan. Panennya Mas. Panennya. Iya. Kalau tanam terserah. Kalau tanam terserah, hanya panennya aja. Pada saat panen itu pas pada saat musim-musim hujan. Iya, ya. betul. Iya. Oke, baik. Kemudian satu lagi, Cynthia yang ada di Bungurase, mengapa ada gula yang putih bersih dan putih mangka? Nah, ini mana yang lebih bagus? Tadi udah kita bahas ya. Yang putih mangka ya Mbak Cynthia ya. Putih mangka ya. Mau mangka. Putih mangka itu biasanya Coklat. dari rafinasi Mas, rafinasi dari luar. Biasanya itu diperuntukkan untuk bukan konsumsi untuk Iya, sini bukan sih, untuk mamin. Terus biasanya. mana ini yang bagus Kemana? nih? Putih mangka, putih bersih, coklat. Maksudnya yang rafinasinya nggak bagus untuk apa tadi? Lanjutkan lagi jenengan. Kalau untuk itu kan kita juga tidak tahu kualitas dari luar kan. Biasanya untuk rafinasi tidak boleh dijual untuk umum. biasanya. Pokoknya nggak boleh dikonsumsi intinya Mas. Untuk pabrik biasanya, pabrik mamin. Gini, pasti toko-toko pun juga menyortir ya kan. Iya. Kira-kira mana gula yang termasuk rafinasi sama enggak. Itu toko-toko kan pasti sudah punya standar bahwa memang rafinasi nggak boleh dijual. Iya kayak gitu kan. Tapi selama ini yang dari toko-toko itu kan kita temui yang beda memang. Iya. Ada orang yang agak coklat, ada yang putih bersih. Nah, kayak gitu. Makanya Tadi kan- yang ditanyakan mana yang baik. Tapi kalau apa yang setelah kita bahas sebenarnya
tidak ada yang baik, tidak ada, karena kan sesuai peruntukan. Iya, Kan? Tadi jawabannya kan begitu. Jadi kalau putih ini topik bahasanya bukan masalah baik atau enggaknya, tapi sesuai dengan peruntukan, ya kan. Kalau yang putih bersih itu memang kadar gulanya nggak terlalu manis. Ini cocok bagi mereka yang mungkin menghindari penyakit diabetes atau apa kayak gitu, ya kan. Kan berarti baik dong. Terus yang agak coklat itu juga bisa dikatakan baik karena baik buat yang penjual-penjual kopi. Karena dengan hanya 1 sendok saja sudah manis sekali. Nggak perlu beli berkilo-kilo, cukup 1 kilo cukup. Nah, gitu loh. Iya kan, menghemat. Nah, gitu. Makanya cari untungnya dari situ. Jadi Mbak Cynthia, ya, ini pemahamannya harus pemahaman kita harus diubah, bahwa selama ini yang kita mindset kita taunya bahwa yang gula, yang coklat itu lebih baik daripada putih, bukan begitu ya. Jadi yang itu sebenarnya sama-sama baik, hanya memang peruntukannya aja yang beda. Seperti itu ya Mas ya. Kalau boleh saya beri penjelasan ya, karena ini memang sangat sering sekali ditanyakan dan kita juga sebagai konsumen harus tahu, ya kan. Baik, 2 pertanyaan sudah terjawab. Dan nggak terasa memang ini jam 10 lebih 3 menit ya. Jadi kita over 3 menit. Terima kasih untuk Mas Yusron, Mas Rio, juga Mas Imam. Mudah-mudahan kita membahas tebu ini kurang lebih 3 pekan ya. Ada 3 pekan dan masyarakat Sidoarjo ini akan lebih melek lagi, lebih paham lagi tentang tebu, baik itu mulai dari penanaman ya, pemeliharaan ya, sampai pemanenan pun kita bahas ini ya. Oke, dan kita harapkan pemerintah juga membeli tebu-tebu dari petani. Nah, itu benar. Jangan sampai beli-beli dari luar. Benar. Oke, terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.